Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai Luna yang sekarang berubah nama menjadi Terra Classic. Ya, nah mungkin seperti yang kita lihat ya, ada di komen, di grup juga ada yang bingung, ini apakah Luna scam? Karena pairnya tiba-tiba di-delist dari Binance, FTX, dan exchange-exchange besar di dunia. Ya, apa yang terjadi kita akan bahas pada hari ini untuk lebih detailnya. Oke, dan pada hari ini guys, kita akan update mengenai Terra Luna. Atau mungkin lebih tepatnya sekarang sudah jadi Terra Classic. Ya, ini sudah official karena kita bisa lihat bahwa Revival Plan 2 yang diajukan oleh Do Kwon sudah pass secara on-chain governance. Ya, maka dari itu sudah legit, sekarang sudah official bahwa Terra Ecosystem akan melakukan hard fork. Ya, jadi di sini akan ada Terra Classic dan akan ada Luna. Ya. Nah, yang Classic ini kasusnya bisa dibilang almost exactly the same seperti Ethereum. Ya. Nah, buat kalian yang mungkin nggak tahu, ya, dan ya kemungkinan besar banyak yang nggak tahu juga, karena rata-rata, ya baik lagi ya, orang-orang di 2015-2016 Indonesia belum terlalu melek kripto. Ya. Nah, itu pernah terjadi satu kasus yang cukup besar dan menggemparkan di dunia cryptocurrency. Secara skala mungkin ya sebesar Terra sekarang ya. Di mana Ethereum, ya Ethereum yang kita tahu sekarang menjadi cryptocurrency nomor 2 di dunia, ya, itu kena hack, ya. Disebutnya DAO hack atau Decentralized Autonomous Organization hack dari Ethereum. Nah, yang terjadi adalah dana senilai, seingat gue, puluhan juta US dollars itu tersedot. Ya. Dan tentunya di 2015-2016, puluhan juta US dollars itu adalah angka yang sangat besar sekali. Karena kenapa? Lagi-lagi cryptocurrency market di 2015 dan 2016 jauh lebih kecil dibandingkan sekarang. Ya, otomatis bisa dibilang secara skala, even mungkin arguably the same atau mungkin lebih besar sedikit dibandingkan dengan yang Terra Luna. Ya, intinya apa? Yang terjadi adalah hack. Nah, di situ Vitalik mengajukan satu proposal yang bisa dibilang cukup mirip juga seperti Do Kwon. Ya, dia menyatakan bahwa bagaimana kalau kita hard fork, ya kita buat satu blockchain baru, ya, di mana hack dari DAO ini dihapuskan. Ya, nah, jadi itu yang terjadi. Dan tentunya terjadi perdebatan, ya. Ada yang tidak mau di hard fork, ada yang mau di hard fork, dan seterusnya. Akhirnya yang terbuat adalah apa? Dua blockchain untuk Ethereum, ya. Yang pertama adalah Ethereum yang kita tahu, yang warna biru lambangnya, ya, yang menjadi ranking 2 di dunia sekarang, dan Ethereum Classic yang warna hijau, yang kemungkinan beberapa dari kalian salah beli, ya. Karena ada beberapa kasus orang yang salah beli Ethereum Classic, dia pikir itu adalah Ethereum yang Vitalik, ya. Jadi Ethereum Classic itu adalah the original blockchain of Ethereum. Nah, jadi intinya apa? Di sini terjadi suatu blockchain baru. Nah, di blockchain baru ini akan ada restruktur lah ya simpelnya ya, di mana ini akan kesannya mengembalikan kerugian dari para stakeholders di Luna sebelumnya. Ya, seperti apa pembagiannya kita akan bahas di video ini. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah revival plan dari Terra Ecosystem itu sendiri yang sudah diajukan oleh Do Kwon. Ya, jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita bahas sekarang. Oke, dan hal pertama yang didisklaim oleh Do Kwon adalah ini tentunya ya apa ya sangat sulit juga secara teknisnya untuk bisa menghitung seluruh UST dan Luna Holdings di seluruh blockchain yang ada. Ya, maka dari itu akan ada beberapa UST dan Luna Holdings yang tidak bisa masuk ke dalam revival plan ini. Ya, ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama adalah UST atau Luna yang bridge off dari Terra. Ya, artinya apa? Dia di luar dari blockchain Terra. Ya, jadi misalkan kalian yang misalkan lagi farming UST atau Luna di Effects blockchain atau di ya blockchain lain lah ya, karena seperti yang kita bilang ya, Luna sedang waktu sebelum attack ya, Luna itu sedang lagi menyebarkan UST-nya ke berbagai macam blockchain lain. Nah, bagi UST atau Luna yang di luar dari Terra blockchain itu tidak bisa masuk recovery ya. Yang kedua, user yang sedang dalam bridge ya, jadi UST atau Lunanya ini basically seperti ada di dalam nyangkut dalam bridge. Ini juga tidak bisa dihitung karena lagi-lagi di luar dari Terra blockchain. Dan selanjutnya adalah protokol UST atau Luna yang ada di dalam si Terra itu sendiri, tetapi susah untuk diidentifikasi, ya. Dan selanjutnya juga UST atau Luna yang dalam CW multisig contract. Ya, jadi kalau dalam multisig contract juga itu masuknya nggak kena snapshot. Ya, jadi
Kalau mau dibikin simple adalah andaikan ya Luna kita atau UST kita di luar dari blockchain Terra, itu kemungkinan besar akan tidak masuk ke dalam recovery plan. Ya. Nah, rata-rata ya bisa dibilang 80-90% dari kalian pasti akan lebih banyaknya menaruh UST atau Luna di exchanger. Ya. Berita bagusnya adalah exchanger-exchanger besar seperti Binance, lalu Huobi, dan Coinbase, atau gua FTX, dan beberapa lagi lo boleh cek spesifiknya yang mana aja ya. Nah, di situ mereka sudah mensupport untuk airdrop dari Terra. Ya, jadi ya rata-rata Binance lah ya, Binance, Bybit, FTX yang besar-besar semua tercover. Ya, jadi buat kalian yang bingung, aduh bang, yang gua ada di exchanger nih, aman nggak? Nah, lu masuk ke dalam si recovery plan ya. Yang rada pusing adalah untuk orang-orang yang mungkin bermain di DeFi di luar dari blockchain dari Terra itu sendiri ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat bahwa untuk pre-attack Luna holders, ini akan distribusinya kurang lebih seperti ini. Ya, snapshot of balance yang lebih dari 10.000 Luna atau kurang, ya jadi 10.000 ke bawah lah ya. Kalian akan mendapatkan 30% langsung unlock at Genesis. Jadi 30%-nya bisa langsung lu jual atau lu hold, terserah lu. Ya, 70%-nya akan vested selama 2 tahun ke depan dengan 6-month cliff. Ya, jadi nggak bisa semuanya langsung lu cairkan kalau lu di bawah dari 10.000 USD. 10.000 Luna ya. Nah, tetapi kalau lu di atas itu akan ada ketentuan lain ya. Kalau lu misalkan whale Luna nih, misalkan lu punya 11.000, 12.000 sampai jutaan Luna, nah itu berbeda ya. Selanjutnya untuk post attack USD holders, distribusinya berubah nih ya dari yang plan yang pertama ya. Jadi survival plan ini sudah ada adjustment-nya ya. Jadi untuk post attack USD distribusinya berubah dari 20% menjadi ke 15% ya. Dan 5% ini ternyata ditaruh untuk community pool. Ya, lagi-lagi ya jujurnya gue sendiri nggak terus setuju ya. Tapi ya baik lagi menurut mereka ini sangat penting untuk recovery dari si Luna itu sendiri ya. Dan selanjutnya ya kita bisa juga di sini salah satu ya beberapa motivasi dari revival plan ini ya. Jadi kalau kita lihat simpelnya Terra Ecosystem ini mulai malah fokusnya menjadi menyelamatkan DeFi dan juga infrastruktur yang sudah terbentuk di Terra Ecosystem itu sendiri ya, seperti Terra Station yang punya large install base, juga menggunakan dan juga memiliki jutaan user di seluruh dunia dan seterusnya. Ya, jadi mereka lebih mau mungkin geser ya, di mana sebelumnya Terra Luna ini lebih fokus terhadap satu algoritmik stablecoin, sekarang mereka akan geser lebih ke mungkin AVAX, lebih mendekati Polkadot, di mana mereka membuat suatu decentralized internet lah, seperti itu kurang lebih ya. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, yang dikatakan Dukong juga, UST peg failure ini sama seperti DAO hack momennya dari Ethereum. Nah, semoga saja ya harapannya ini bisa seperti Ethereum juga, bangkit dari abu mereka ya, seperti Phoenix ya. Dan summary-nya kita bisa lihat, jadi untuk kita meng-create satu Terra chain baru itu akan dalam bentuk yang tidak ada algorithmic stablecoin. Jadi hanya akan ada Luna baru saja. Nah, Terra Luna yang dulu ya, yang kita pegang sekarang berubah nama seperti yang kita lihat di sini menjadi Terra Classic. Nah, namanya adalah LUNC ya, atau Luna Classic. Jadi sama persis seperti Ethereum Classic ya. Dan yang token yang baru akan diubah namanya menjadi token Luna lagi seperti sekarang. Ya, jadi literally caranya sama persis seperti Ethereum ya. Ya lagi-lagi ya, semoga saja sama-sama seperti Ethereum bisa bangkit lagi ya. Dan untuk Luna yang di airdrop ini akan untuk siapa saja ya. Yang pertama untuk Luna Classic Stakers, Luna Classic Holders, dan juga Residual UST Holders. Untuk 3 ini saja ya. Dan sisanya ya bisa dibilang untuk si developer juga dari Terra Classic yang akan pindah ke Terra yang baru ya. Dan dengan ini juga TVL walletnya ini ya akan di-remove dari whitelist untuk airdrop, maka Terra yang baru ini akan menjadi 100% community owned chain ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke token distribution ya. Yang pertama 30% untuk community pool. Nah, ini akan dikontrol oleh stake governance dan 10% akan di-earmark untuk developers. Kenapa ini paling besar? Ya, kedua paling besar. Ya, karena tujuannya adalah untuk merestart lagi ekosistem Terra Luna. Karena lagi-lagi, andaikan tidak ada perkembangan di ekosistem Terra Luna yang baru, maka Luna yang kita akan dapat pun nggak akan ada gunanya. Ya, jadi harus ada perkembangan di situ supaya kerugian kita bisa pelan-pelan tergantikan. Ya. Dan selanjutnya, ya pre-attack Luna holders.
Nah, sesuai dengan di sini definisinya ya, pre-attack adalah snapshot yang diambil di Terra Classic Block pada blok sekian ya, tanggal berapa? Tanggal 7 Mei ya, 7 Mei. Nah, di sini ya bagi kalian yang sudah hold Luna sebelum dari sini ya sudah, kalian akan masuknya ke pre-attack Luna holders. Ini bisa dibilang yang paling besar, 35% dari total supply. Nah, jadi untuk wallet yang lebih sedikit daripada 10.000 Luna, itu akan mendapatkan vesting schedule seperti ini. 30% akan di-unlock at Genesis, artinya apa? Saat lu rilis, lunanya bisa langsung lu jual, 30%. Ya. Mau lu jual boleh, mau lu hold boleh. Ya. 70%-nya akan di-vesting selama 2 tahun dengan 6-month cliff. Ya, artinya apa? Nggak semua Luna yang lu dapat bisa langsung jual. 70%-nya akan dalam bentuk vested. Ya. Dan selanjutnya ada juga untuk wallets yang lebih besar daripada 10.000. Ya, jadi ini kesannya 10.001 Luna sampai 9.999 something lah. Pokoknya lebih sedikit daripada 1 juta, tapi lebih besar daripada 10.000. Ya. Ini sama, ada vesting schedule, lebih panjang. Ya, dan tidak ada unlock sama sekali at Genesis. Ya, jadi akan ada 1 year cliff dan 2 year vesting schedule. Ya, di sini sekali lagi gue ingatkan buat lu yang punya Luna lebih dari 1 juta, lebih tepatnya lebih sedikit daripada 1 juta, tetapi lebih banyak daripada 10.000. Nah, masuknya ke sini ya, lu akan di vesting selama 2 tahun. Nah, yang terakhir untuk yang lebih dari 1 juta Luna, kalian akan vesting schedule selama 4 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada ya massive selling ya. Kalau seandainya nggak ada vesting seperti ini, saat dia buka Luna baru akan langsung jebol harganya ya. Masuk akal, walaupun jujurnya sebagai kita yang mungkin masih memegang Luna dan juga USD mungkin akan kesal karena tidak akan langsung kembali. Ya, jadi baik lagi ya, ini plus minus, tetapi pada faktanya kalau ini nggak dilakukan vesting, hancur pasti. Ya. Dan selanjutnya pre-attack AUSD holders. Ini anchor. Ya, jadi ini buat kalian yang mungkin memegang USD yang ada di anchor. Ya. Nah, di sini ada whale cap. Whale cap ini 500.000. Ya, untuk 500.000 ini akan mengcover up 99,7% dari semua holders, tapi hanya 26,72% untuk AUSD. Nah, di sini ya bagi kalian yang punya USD atau lebih tepatnya AUSD yang di bawah dari 500.000, kalian akan 30%-nya bisa langsung dijual. Tentunya dalam bentuk Luna ya, bukan USD. Ya, karena lagi-lagi semuanya akan dalam ini supply-nya adalah Luna yang baru, ya. Lalu 70%-nya akan vesting selama 2 tahun. Jadi bisa dibilang kondisinya sama persis seperti Luna yang di bawah dari 10.000, ya. Dan selanjutnya adalah post attack Luna. Nah, post attack ini adalah snapshot yang diambil pada tanggal 27 alias hari ini, ya. Jadi ini akan masuknya untuk post attack sekali lagi. Ya, jadi bagi kalian yang di tengah-tengah dari tanggal misalkan tanggal 8, 9 dan seterusnya, ini akan masuknya ke post attack. Nah, ini otomatis lebih kecil ya, karena dianggapnya untuk si Terra Luna ini dianggapnya sebagai spekulasi. Ya, banyak yang berspekulasi harga. Nah, ini tetap mendapatkan penggantian tapi hanya sebesar 10% dari total supply ya. Yang termasuk adalah staking derivative. Dan juga di sini kita bisa lihat tidak ada batasan ya. 30% unlock at Genesis dan 70%-nya ini untuk vested schedule. Ya, jadi nggak ada batasan, oh lu kalau punya berapa Luna. Ya, di sini semuanya sama ya. Andaikan lu post attack masuknya, lu 30% langsung unlock at Genesis. Lu mau jual atau enggak, balik lagi ke masing-masing ya. Dan selanjutnya ini post attack USD. Ini dapat 15%. Ya, jadi post attack lagi-lagi adalah lu yang di tengah-tengah dari tanggal 7 sampai tanggal 27. Ya, ini masuknya ke post attack. Sama seperti di atas ya, tidak ada batasan, langsung unlock 30% at Genesis dan vesting untuk 2 tahun ke depan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk token distribution. Sekali lagi, kalian perhatikan pre dan post attack. Kalian harus cek kalian punya Luna atau USD sejak kapan. Kalau kalian punya Lunanya baru-baru, ya tanggal 8, 9, 10, belasan, ya, masuknya ke post attack. Buat kalian yang sudah pegang Luna dari dulu, ya sebelum ada penyerangan ini, masuknya ke pre-attack. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk distributionnya. Oke, dan selanjutnya adalah announcement dari exchangers. Ya, jadi contohnya kita hari ini akan ambil dari Binance, tetapi kurang lebih exchanger lain seperti mungkin Huobi, Bybit, FTX juga kurang lebih isinya sama. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah trading suspension. Jadi jangan panik ya bagi kemarin yang teriak-teriak, wah Luna scam nih, gara-gara dia udah nggak bisa trade lagi dengan BUSD. Ini memang sudah di-announce oleh Binance bahwa mereka akan suspend dulu. Ya, tujuannya kenapa?
karena mereka akan mengubah Luna dan UST menjadi LUNC dan USTC. Apa itu C-nya? C-nya adalah Classic. Ya. Dan nanti pada tanggal 30 akan resume dengan ticker baru LUNC dan USTC against BUSD. Ya, jadi bagi kalian yang ngerasa udah gue nggak percaya nih sama Dokon, gue udah males sama Terra Ecosystem, gue mau jual aja, silakan bisa kalian jual nanti pada tanggal 30 Mei. Ya. Tetapi bagi kalian yang ingin ikutan recovery plan seperti yang sudah kita bahas tadi cukup panjang di sini ya, berapa persen ya, ini kalian harus hold ya, karena seperti yang gue bilang di sini ditulis dengan sangat jelas yang akan mendapatkan airdrop adalah para Luna Classic stickers, Luna Classic holders, dan juga residual UST holders. Jadi hanya untuk yang memegang aset-aset klasik. Ya. Kalau tidak kalian pegang, maka dari itu ya lu nggak akan masuk ke dalam recovery plan. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan, buat lu yang udah nggak tertarik lagi untuk Terra Ecosystem, nggak mau recovery, cuma gue tinggal pengen jual sisanya, nanti pada tanggal 30 Mei di Binance kalian bisa jual. Ya. Tapi buat kalian yang ingin ikutan recovery, jangan dijual. Ya. Kalau gue pribadi gimana? Gue pribadi ya sudah sudah nanggung ya. Jadi ya sisa ya, balik lagi sisa. Karena Luna gue sudah banyak gue TP waktu di era $100 ya. Jadi ya sisanya ya gue biarin saja ya. Dan kita lihat ya, siapa tahu bisa seperti dulu Ethereum. Karena lagi-lagi buat kalian yang mungkin belum tahu, ini pernah terjadi dulu di Ethereum walaupun kasusnya nggak sama persis ya. Tetapi secara hard fork-nya basically the same. Ya, jadi mereka ingin mereverse apa yang terjadi sebelumnya. Untuk Ethereum urusan DAO Tech, untuk urusan Terra USD, untuk Terra ya itu lebih ke depegging dari USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk airdrop rules-nya basically the same seperti yang kita bahas tadi ya. Dan intinya adalah ya ada yang pre-attack, post-attack dan seterusnya ya, tapi basically the same. Nah, good news-nya apa? Good news-nya minimal cukup banyak exchanger yang mensupport airdrop ini. Ya, dan semoga saja ini kasusnya bisa seperti Ethereum lagi. Bisa kembali lagi, ya nggak perlu sampai sekuat Ethereum lah, tapi bisa mengembalikan kerugian dari semua orang. Ya. Pasti nggak ada yang pasti, baik lagi. Ya, tapi semoga saja dengan plan mereka, dengan vesting mereka, dan fokus mereka terhadap devs yang masih mau membangun di Terra Ecosystem, itu bisa pelan-pelan mengembalikan market cap dari Luna yang baru ini, sehingga kita, para investornya, bisa dikembalikan kerugiannya. Ya. Jadi kurang lebih itu gambaran dari revival plan oleh Terra Ecosystem. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat ya, bukan mereka rapo atau scam ya, karena mereka hard fork. Jadi akhirnya proposal dari Do Kwon yang sebenarnya awalnya nggak terlalu populer, akhirnya disetujui oleh on-chain governance. Ya, maka dari itu sudah officially hard fork mereka, makanya kan ada Terra Classic dan juga ya, Luna yang baru. Ya, nanti seperti gue bilang, detailnya ada di video tadi. Ya, jadi sekali lagi buat kalian yang sudah ngerasa bahwa aduh udahlah gue nggak peduli lagi, gue mau cairin, tenang, tanggal 30 untuk di Binance akan ada lagi pair LUNC dan USDC di pair BUSD, maka kalian bisa langsung cairkan. Ya, andaikan kalian ingin recovery, jangan dicairkan karena lagi-lagi seperti ditulis oleh proposal Do Kwon, untuk mendapatkan recovery adalah orang-orang yang hold Luna Classic dan juga USD Classic. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk update dari Terra Luna Classic. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum cek link referral kita di bawah, bisa cek di bawah. Ya, dan buat lo yang belum join Telegram group kita, bisa join supaya kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.